Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Merdeka. Hari ini bertepatan dengan memperingati HUT yang ke-75 Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini dan semua jajaran sampai semua ke masyarakat. Bersama-sama berjuang memberantas segala bencana dan tentunya yang kita alami saat ini. Kita mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkarya dan Tuhan menghapuskan semuanya dan semua akan berlalu. Kita akan kembali normal lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini renungan pada pagi hari ini, sebelum kita menerimanya, marilah terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas pagi ini. Kau berikan nafas, merupakan anugerah gratis yang Engkau izinkan untuk kami melanjutkan hidup. Saat ini kami akan mendengarkan santapan rohani. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini secara pribadi, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca di dalam Alkitab dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ke-17, Matius 8 ayat 1 sampai dengan ke-17. Dan renungan kita di pagi hari ini menjadi sekaligus pertanyaan dan renungan bagi kita semua, yaitu mukjizat. Mukjizat menyatakan apa tentang Yesus? Mukjizat menyatakan apa tentang Yesus? Matius mencatat tiga hal di dalam Alkitab, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebanyakan orang beranggapan tentang mukjizat dibedakan menjadi dua, bahkan kepada orang Kristen tersendiri. Yang pertama adalah kelompok yang berkesan bahwa mukjizat sangat dipercayai, sangat digandrungi. Bahkan ada satu kelompok lain yang mungkin masih meragukan adanya mukjizat. Apakah kita di antaranya? Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kami katakan tadi, bahwa ada tiga mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Matius tidak mencatat bagaimana sikap orang menghadapi atau melihat, memaparkan bagaimana orang lain melihat mukjizat Tuhan Yesus. Tetapi Matius di sini mencatat bagaimana Yesus bersikap, bagaimana Yesus menghadapi dan melihat masalah orang. Kemudian dia mau bertindak dan dia mau melakukan mukjizat. Peristiwa yang pertama terjadi dalam Matius 1 sampai dengan yang keempat, yaitu bagaimana orang yang menderita kusta memohon untuk ditahirkan oleh Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku, Tuhan tahirkan aku. Di dalam masa zaman Musa dikatakan bahwa orang yang menderita sakit kusta adalah orang yang terkutuk, orang yang terpencil, tidak bebas. Itu merupakan kutukan Allah. Tetapi Tuhan melihat kesembuhan si penderita kusta ini. Dia ingin orang ini bebas. Dia ingin orang ini sembuh. Ketika dia menyembuhkan orang itu, kemudian dia juga membebaskan. Ini berarti menekankan bahwa mukjizat yang Tuhan berikan adalah ingin menunjukkan bahwa Tuhan melihat masalah orang ini supaya dia bebas. Bahkan dia menyuruh orang tersebut untuk menemui para imam. Mukjizat yang kedua adalah seorang hamba dari seorang perwira tinggi di Kapernaum yang sedang menderita sakit. Dan seorang tuanya ini pergi dari rumah untuk datang kepada Yesus dan memohon kesembuhannya. Hal ini sederhana dan Yesus pun akhirnya menyembuhkannya.
Tetapi hal ini yang membedakan adalah Tuhan melihat 3 hal. Yang pertama adalah kasih yang dilihatnya, tanggung jawab kepada hambanya. Dan yang kedua, Tuhan melihat kesungguhan dan kerendahan hati ketika dia meminta supaya seseorang yang berjabat tinggi, perwira, berdoa, meminta untuk kesembuhan hambanya. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus melihat dia beriman penuh. 3 hal itu membuat Yesus mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, tidak ada orang yang beriman seperti orang ini, bahkan orang Israel sendiri. Akhirnya hamba Tuhan itu disembuhkan dan menekankan 2 hal, bahwa betul-betul Tuhan adalah berdaulat. Tuhan memerintah semua orang untuk percaya kepadanya. Tuhan menginginkan bahwa semua orang untuk bisa beriman penuh kepadanya. Dan mukjizat yang terakhir yang bisa kita renungkan dan kita pelajari adalah ketika Yesus melakukan penyembuhan terhadap ibu mertua Petrus. Dan kemudian dia juga menyembuhkan kepada orang-orang yang kerasukan setan. Hal ini juga ditekankan kemudian bahwa Yesus semakin berdaulat. Bahkan dia berkuasa di atas segala kekuatan-kekuatan yang merusak manusia. Sampai orang-orang kerasukan setan pun mereka bebas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul kita mengatakan bahwa mukjizat menyatakan apa tentang Yesus. Di sini sangat jelas bahwa Yesus melakukan mukjizat sebagai tanda. Yesus memperagakan mukjizat untuk menyatakan bahwa dialah yang berdaulat, dialah yang berkuasa. Dan yang paling pokok adalah di dalam ayat 17, ayat yang terakhir yang Bapak Ibu secara pribadi akan baca di akhir nanti, bahwa dialah yang akan memikul beban kita, memikul kelemahan kita, dan dialah yang akan menanggung penyakit kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan bersama bahwa segala mukjizat di atas segala mukjizat, ketika kita diberi Tuhan iman yang penuh untuk meninggikan segala masalah akan terselesaikan. Kita tinggikan Tuhan di atas segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin lepas dari segala masalah, baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang hidup di perkotaan, baik yang di pedesaan. Kita tidak bisa luput dari semua masalah dan problemnya. Setiap orang berusaha untuk menanggulanginya, setiap orang berusaha untuk menghadapi bagaimana mencari solusinya. Tetapi janganlah memakai kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk bisa hadir. Dan Tuhan menginginkan dulu bahwa kita percaya, sehingga mukjizat itu betul-betul ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkan kami untuk meminta, tidak memerintah kepada Engkau. Ajarkan kami untuk meminta dengan rendah hati. Ajarkan kami percaya penuh dengan iman, sehingga kami percaya bahwa Engkau yang memikul kelemahan kami, Engkau yang memikul beban kami, Engkau yang memikul segala apa yang kami rasakan. Dan kami percaya Engkau yang menanggung semua penyakit kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.